ini kalau misalnya mau muter balik get ke jalur kanan gitu. Goblok. Kasih. Oke. Baru nyuci motor. Now it's spotless. Bersih banget. Oke guys, kita hari ini mau belajar wheelie. Belajar wheelie sama anak-anak Nikita Willy di rumahnya Ray. Belajarnya sih pakai KLX. Dia bilang ini beli KLX biar bisa belajar nih, misalnya jatuh padahal bodo amat, emang untuk itu ya. Saya oh ya udah. Tapi OTW ke sana coba deh beberapa kali naik pakai ini. Kalau jalan dari Cinere itu ribetnya, susah nyari jalan yang lumayan sepi untuk belajar wheelie. Soalnya di sini udah pasti jalan rame mulu. Kecuali ya jam 2 pagi gitu. Oke lah. Tapi kalau misalnya jam segini nih, walaupun jam 12 ya, kan kemarin aku bilang jam 12 itu biasanya sepi, tapi enggak sih, masih tetap nggak enak. Harus cari momen juga sih. Kalau kemarin pas balik dari Kemang, tapi nggak vlog kan. Tapi pas nyoba wheelie itu naiknya lumayan, terus lumayan jauh lah. Ya nggak jauh-jauh banget, tapi kayak 3 detikan gitulah. Itu termasuk oke. Tapi nggak masuk ke ini sih video. Tadi bilang ke Ray, saya kira sumpah kemarin dude, demi Tuhan kayak apa namanya, motor naik dude kayak lumayan tinggi, sekitar 3 detikan gitu. Dia bilang masuk video nggak? Enggak. Jadi kan emang if you don't take a video ya nggak ada bukti juga, jadi ya nggak, ya udahlah. Tapi sumpah kemarin naik lumayan tuh, gila bahagia banget. Biasanya motor tuh naik kalau mood aku lagi gimana ya, ngerasa adrenalin lagi naik gitu. Kalau adrenalin lagi naik, motor pengen naik. Giliran adrenalin nggak ada, terus lagi malu-maluan tolol goblok gitu, ya nggak mau naik dia. Ayo. Let's go guys. Let's go mobil. Kiri mobil. Barusan tuh pengen ada feeling pengen wheelie itu, tapi nggak bisa. Takutnya terlalu dekat sama mobil. Tapi aku masih belum bisa yang satu jari. Ngerasa aneh kalau satu jari pakai apa namanya, kopling aku satu. Soalnya itu koplingnya harus lumayan ke belakang untuk kerasa. Tapi kalau satu dikit banget. Ini udah isi bensin belum ya? Lupa. Tuh kalian yang pengen punya Moge harus siap. Moge itu termasuk motor tolol. Dia itu nggak ada indikator bensin,
Tapi kalau misalnya bensinnya lagi low, baru bensin ininya nyala. Kalau motor ini paling, kalau indikator bensinnya nyala masih kuat 10 kilo lah. Tapi ya itu sih tergantung motornya, terus tergantung makanya. Kalau misalnya pakai motor ini, kalau misalnya bensinnya nyala, langsung karakternya beda. Harus pelan, RPM-nya jangan terlalu tinggi. Giliran baru isi bensin, aduh langsung tolol. Duh, ntar deh ngobrolnya di jalan yang lebih enak. I know that you drunk, tell me what you want, I'll let it show. Get nasty, roll around in my house and call a taxi. Ada yang dikawal? Yes, dikawal. Willy di pinggirnya? No. Di sini Willy nih. Kurang. Terus belajar pakai rem belakang nih. Coba lagi. Ayo sini. That was a fail. Itu overthinking malah. Coba lagi. Kurang jauh tapi itu. Kurang naik, jadi turun terus dia. Kayak masih kalau misalnya dia udah naik, agak rada takut. Nahan lagi, nambah gas. Soalnya takutnya kayak, kan moge 1000 cc itu kalau misalnya RPM udah tinggi, dia tuh powernya lebih serem kan. Nah itu dia takutnya ntar ngejentak banget, kebalik lagi. Tapi itu sih kata temen, kata Ray sih, kalau misalnya riding and mau belajar wheelie, nggak bisa ada perasaan sayang sama motor. Soalnya kalau ada rasa sayang sama motor, rasa takutnya menambah. Jadi kan satu udah ada rasa takut jatuh sakitnya, dua rasa takut harus benerin motor kan. Nah itu dia itu. Kalau itu perasaan itu udah hilang, nah lebih bisa. Maka aku bilang kalau misalnya aku lagi adrenalin lagi tinggi, wheelie-nya jadi lebih bisa gitulah pokoknya. Ini rame banget. Aku lebih takut ini sih, kalau misalnya motornya jatuh, nggak ada duit benerin ya. Aku mah kalau misalnya jatuh, ya udahlah sakit ya, bodo amat. Sakit bisa sembuh, tapi itu juga perlu duit ya. What the hell is this, man? What time is it? Baru jam 2. Come on. Ini pasti gara-gara yang muter balik nih. Apakah oleh karena muter balik? Udah pasti sih ini. Soalnya orang suka ngambil jalur ke tengah juga untuk muter balik.
Nah, kita geber-geberin kalau kalau iya. Ini kalau misalnya mau muter balik, get ke jalur kanan gitu. Goblok. Lampu merah. Selalu kasih jalan ke motor yang di belakang, soalnya biasanya mereka suka nerobos lampu merah kan. Jadi ya udahlah, biarin aja. Kalau misalnya mau nerobos, aku kasih jalan. Ini udah ganti tangki covernya, gara-gara kemarin yang hilang tuh. Aduh, tolol banget. Ngebut nggak ya? Satu sekali motor kita sepi, enak banget. Tapi tadi ini ya, tank slap dikit itu kalau gas terus tuh seru tuh tank slapnya. Iya tadi udah mulai gitu. Kalau jatuh udah lagi nggak pakai jaket lagi, waduh. Cuman bagian yang muter balik tadi sih yang macet. Ini oke nih. Ya itu bahasa Indonesia nggak tahu tadi namanya. Ini yang kayak gini nih, tank slapping kalau bahasa Inggris. Tank slap kalau ditranslate apa ya? Tank slap. Nampar tangki. Tapi emang bener kayak nampar tangki gitu. Atau death wobble. Getaran kematian. Getar kematian, kematian getaran, apalah gitu. Salah satunya. Cari jalan sepi lagi, kayak nggak sepi, pokoknya yang mobil yang nggak terlalu deket. Aduh, jangan macet please, rame dikit aja itu. Iya kayaknya cuma rame dikit, rame tapi jalan. Kalian kalau misalnya riding nggak harus anak moge atau ini ya, tapi kalau misalnya anak 250 cc ataupun yang Matic 250 cc atau motor-motor jamet lah, kalau kalian riding pakai glove nggak? Terus aku dulu sih pas pas zaman FI, aku nggak pernah pakai glove. Glove itu dipakai kalau misalnya mau emang planning malamnya itu riding seru lah pokoknya, riding gila. Tapi kalau harian gitu malas pakai glove, gimana ya, rasanya nggak enak gitu. Tapi sekarang gimana ya, rasanya tuh kalau misalnya
throttle Moge kan aneh, like it's very responsive and the power is crazy. Jadi I want more, aku mau lebih kontrol dalam tangan aku ini. Nah kalau pakai glove emang gripnya lebih enak. Soalnya kan aku tangan itu suka keringetan, jadi suka nge-slip. Tapi kalau misalnya pakai glove, the grip is really good. Sampai kemarin aja tuh, yang kalau nggak salah tuh video yang vlog yang malam pulang dari Peak, itu sampai kan ngeliat ke belakang tapi masih megang throttle kan. Gigi satu jalan basah nggak nyadar langsung ketarik gitu, serem banget dia, jadi kayak wobble gitu. That was scary. Ini salah satu favorite brand untuk glove, Taichi. Dia itu feel-nya paling enak, tapi nggak awet sama sekali nggak awet, cepet banget hancurnya. Ini sampai kayak jaring nggak jelas keluar tuh, jelek banget. Tapi nyaman for me, nyaman banget. Ada satu lagi sih glove Taichi, tapi masih mending yang ini nih. Ini yang pertama kali aku beli nih pas pulang ke Indo. Enak banget, gripnya good. Kalau keringetan atau panas, flow anginnya masih enak. Oh no, macet again. Enggak ada yang macet sampai sini juga. Guys, nyantai. Ini habis lampu merah yang ini biasanya yang udahlah nggak terlalu parah lagi. Oke, ini kita bentar lagi nyampe rumahnya Rehan nih. Tuh gitu tuh rasanya mau nyoba Willy dari Cinere ke Jakarta Barat. Ya nggak banyak, emang satu salah waktu, dua cuman satu waktu yang bener, dua sih. Kalau nggak 12 malam ya jam 4 atau 5 pagi. Selain dari itu ya kayak gini nih, rame. Nyari momen-momen kecil aja yang kalau misalnya oke ini agak sepi nih, ya udah deh sikat. Kalau nggak ada kan ya udah nongkrong di belakang mobil aja terus. Tapi untuk aku sih nggak macet parah banget ya, macetnya masih ya udah gitu. Kan itu 102 derajat motor, masih oke banget lah.
Biasanya tuh kalau misalnya macetnya lagi bener-bener total nggak gerak, itu ribet. Matiin motor rasanya nggak enak gitu, takutnya nggak nyala lagi. Tapi motor ini aman sih jujur ya. Sentak kurang. Ini mikirin kampas kopling. Kemakan banget. Itu masih kurang tinggi kan, makanya dia mau turun gitu. Oke guys, ini bentar lagi mau nyampe rumah Rehan. Ntar video kita lanjutin pas belajar Willy aja kali ya. Kecuali video ini mungkin kalau misalnya kepanjangan, aku jadiin 2 part deh. Lagu gay.